2 bulan lebih menghindari awak media pasca tersandung kasus KDRT yang membuatnya sempat ditetapkan sebagai tersangka, Rizky Bilar mulai berani tampil di depan awak media. Kepada keluarganya, Bilar sempat menegaskan bahwa dirinya menolak wartawan dan tidak ingin lagi berkarir di industri hiburan. Namun suami Lesti Kejora itu sepertinya ingin meralat pernyataan yang sempat diungkapkan keluarganya. Faktanya, malam Selasa lalu, sehabis main sepak bola bersama Marwah Football Club yang dipimpin Habib Usman, suami Kartika Putri, Bilar berkenan diwawancarai tim MNC Media. Walaupun kita main bola, tujuannya kan ngaji. Jadi dipotong nggak jadi masalah kan? Nggak masalah. 1 jam kita ngaji. Katanya tadi nggak masalah. Alhamdulillah. Hujan ataupun keringnya, banjir di depan nggak jadi masalah, ya kan? Yang penting kita main bola. Allah ngaji. Kita ngaji ya Arab, tapi rapin. Artinya apa? Ya, artinya apa? Woi. Terus balikin apaan? Bilahin apaan? Siapa Tuhan manusia? Terus apa lagi? Bilahin. Tadi apa artinya? Hah? Apaan? Apa tuh? Ya alhamdulillah hari ini kita main bola sambil berdakwah, sambil pengajian dan mengharapkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir di sini fokus untuk bola atau ngaji ya. Oke, Win, bola atau ngaji, Win? Bola atau ngaji? Lar, bola atau ngaji, Lar? Ngaji. Sini Lar, bentar Lar. 2 menit. Ani mau pulang dulu nih. Karena ngaji kan udah selesai. 1 menit doang. Lar, mau ngaji atau main bola? Ngaji dong. Ngaji. Bilar Masya Allah, dia selalu di sini main bola dan ngaji. Dan tujuannya bukan main bola, tujuannya Main bola dan ngaji. main bola dan ngaji. Soal rumah tangganya dengan Lesti, semula Bilar nampak canggung menjawabnya. Beruntung Habib Usman mampu mencairkan suasana sehingga Bilar yang awalnya nampak canggung mau mengungkapkan rencana umrohnya bersama Lesti di bulan Desember mendatang. Jika pasca membuat laporan KDRT akhir September lalu, Lesti pergi umroh bersama keluarganya tanpa Bilar, maka 2 pekan mendatang Bilar siap menemani sang istri. Lalu benarkah Leslar akan umroh bersama Habib Usman dan Karput? Dan insya Allah rencananya Bilar mau umroh dan insya Allah berkah, kita doain Bilar keluarga sakinah mawaddah warahmah dan jauh lebih banyak lagi rezekinya dan lebih berkah lagi. Bismillah. Wajangan buat Bilar adalah yang pertama adalah khusyuk dalam umroh dan yakin akan ibadah kepada Allah dan yakinkan bahwa dirinya adalah hambanya Allah yang tidak luput daripada khilaf. Namanya manusia wajar khilaf, ya kan? Tapi ya bangkit lagi. Tadi rencananya mau bareng, tapi kudarullahnya kita lihat takdir nih. Insya Allah belajar dulu, mondok dulu. Oh, rencananya mau pesantren kirat di majelis Bilar. Pesantren bismillah. Ya insya Allah sekeluarga ya. Insya Allah sekeluarga. Terus kita rencana mau belajar dulu lah. Belajar pendalaman ilmu agama dulu sebelum umroh. Doakan aja mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Amin. Sebagai jamaah sekaligus anggota Marwah FC, Bilar termasuk jamaah dan anggota yang menonjol. Ia rajin berolahraga dan mengikuti kajian sesuai moto Marwah FC, salam olah gaya, sehat jasmani dan rohani. Kasus KDRT yang kemarin-kemarin menjadi ujian pernikahan terdahsyat bagi Bilar, kini berusaha disikapinya dengan bijak dan santai. Ia percaya pada nasihat Habib Usman, ilmu ikhlas dan semangat hijrah ke arah yang lebih baik, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya di kemudian hari. Hal itulah yang membuat hati Bilar plong meski banyak pihak yang menyatakan bahwa pelaku KDRT akan mengulangi perbuatannya. Dan saya lihat Bilar jauh lebih baik daripada sebelumnya, Masya Allah. Sholatnya aja udah 5 waktu dan khusyuk.
banyak belajar nggak sih dari Alif, apa aja biasanya tanya-tanya? Banyak sih ya. Ada termasuk yang paling rutin ngasih pertanyaan tuh ya. Di antara semua yang biasa di sini main bola, yang paling banyak pertanyaan itu Bilal. Ada aja pertanyaannya. Sampai dia tanya pertanyaan yang tadi yang luar biasa. Kenapa di dalam Quran, ya kan, surat Qul huwallahu ahad itu Al-Ikhlas, bukan nama suratnya, bukan An-Nas, ya kan? Al-Falaq. Surat itu kan selalu ada nama suratnya di Betul. ayatnya. Kenapa Al-Ikhlas tidak ada? Betul. Makanya Bilal disuruh ikhlas beribadah kepada Allah agar yakin bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan. Paham nggak? Tadi udah dijelasin panjang lebar. Jadi ngaji aja kalau mau tahu. Guruani insya Allah. Berkah. Dan hidup Bilar itu keberkahan yang tidak tara. Sebetulnya dalam yang kemarin itu tektokannya sama saya banyak banget. Dan kita dan ingat ya, sebagai seorang guru dimanapun berlakulah adil ketika memberikan sebuah nasihat. Jangan melihat yang kanan ataupun yang lihat yang kiri. Karena kalau dari versi sebelah kanan belum tentu sama dengan versi sebelah kiri. Jadi berlaku di tengah, maka keadilan yang akan dijawabkan. Itu bismillah seperti itu. Tentang bencana gempa bumi di Cianjur, Bilar mengklarifikasi isu simpang siur yang beredar yang menyebut bahwa rumah Lesti di Cianjur rata dengan tanah. Sepengetahuan Bilar, rumah keluarga Lesti hanya mengalami kerusakan ringan dan tidak ada keluarga yang kehilangan nyawa akibat gempa bermagnitudo 5,6 yang terjadi Senin 21 November itu. Rumahnya Kak Lesti terkena dampak nggak sih? Alhamdulillah keluarga besar tidak terkena dampak yang cukup besar karena memang lokasinya tidak terlalu dekat dengan kediaman keluarga kita. Tapi memang ada salah satu keluarga yang memang kalau nggak saya salah dengar rumahnya ketiban di bagian depannya, tapi alhamdulillah tidak sampai memakan korban jiwa. Meski belum sempat ke Cianjur, Bilar dan Lesti berencana menjenguk korban gempa di kampung halaman istrinya itu. Tanpa bermaksud ria, Lesti yang kembali terpilih sebagai pedangdut solo wanita terfavorit 2022 menyumbang 500 juta rupiah untuk korban gempa. Lalu benarkah Leslar juga membuka donasi untuk revitalisasi Cianjur pasca gempa? Ada next ke depannya, ada rencana mau langsung terjun ke sana gitu? Insya Allah doain aja. Dalam waktu dekat itu ya? Kita sudah mengagendakan dalam waktu dekat akan ke sana akan melakukan kegiatan sosial selama di sana. Tapi gimana tanggapannya buat yang sana? Baru tiket dalam hal apapun itu usahanya Bang Bilar, apa harus merugikan? Karena kita memberikan sesuatu itu tidak ada ruginya, justru itu bisa menjadi doa baik buat kita juga. Soal kasus perseteruan oknum yang mengaku fans berat Leslar yang tengah berseteru dengan Dewi Persik, Bilar menolak berkomentar. Haters DP yang bernama Winarsi memang sebelumnya sempat bikin heboh lantaran ia mengaku sebagai fans fanatik Leslar. Tapi belakangan, kuasa hukum DP dan Leslar, Sandi Arifin, menyebut bahwa Winarsi haters yang menebar fitnah dan mencemarkan nama baik DP bukanlah fans Leslar. Kalau misalnya ada upaya mediasi silahkan, tapi keputusannya kami kembalikan lagi kepada pihak keluarga. Kalau ibu sama keluarga kan dari awal memang belum mau mencabut dan belum mau memaafkan kan, gitu aja. Makanya besok mudah-mudahan mereka bisa hadir dan mungkin bisa langsung bertemu dengan terlapor. Nah nanti keputusannya tinggal kita serahkan kepada pihak keluarga dan Mbak Dewi sendiri. Sementara itu, kemarin sore DP kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk memenuhi BAP tambahan. Ia datang bersama ibundanya, Sri Muna. Oknum fans Leslar yang bernama Winarsi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan DP. Penetapan Winarsi sebagai tersangka tidak lepas dari mediasi yang berujung buntu, meski kedua prinsipal yaitu DP dan W sudah dipertemukan sebanyak 4 kali. Demi mencapai restoratif justice usai menjalani BAP tambahan, pihak Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar mediasi antara DP dan Winarsi. Siapa sangka, Sri Muna ibunda DP justru tidak simpatik pada sikap Winarsi dan cenderung berlebihan dalam meminta maaf dengan berlutut dan berusaha mencium kakinya. Sri Muna bahkan sampai memperingatkan Winarsi agar segera berdiri dan berhenti menangis.
Agendanya tadi untuk proses mediasi sudah dijalankan dan masing-masing pihak tadi sudah bertemu, termasuk ibu dan juga jadi juga yang terlapor tadi sudah sama-sama bertemu, tapi di sini belum ada kesepakatan, belum ada pernyataan dari pihak Mbak Dewi untuk mencabut karena setelah tadi ibu menyampaikan apa yang dialami oleh ibu selama ini dengan terjadinya apa yang dilakukan oleh terlapor, dari pihak keluarga Mbak Dewi mengajukan saran ataupun syarat yang tadi sudah disampaikan langsung kepada terlapor untuk melakukan permintaan maaf secara langsung, mengakui apa yang sudah disampaikan itu untuk diklarifikasi semua ya Bu tadi ya, intinya Ibu ya. Saya mohon sama Allah semoga diberi sehat. Oh, terus ada fitnah seperti itu, siapapun orang tua kalau dengar anaknya seperti itu pasti berontak. Siapapun, apalagi saya sudah tidak punya suami, bapaknya Dewi sudah almarhum, kan sendiri termasuk sudah hanya curhat kepada anak. Minta maaf seluruh rakyat Indonesia. Saya janji tidak akan ulang seperti ini lagi. Saya menyesal. Tolong saya Umi, maafin saya Umi. Adek Dewi Persik, saya Umi, tolong maafin saya. Tolong, saya tidak akan ulangin lagi seperti ini. Ke siapapun, bukan hanya ke Dewi Ya, aja. ya. Nggak boleh gampang jadi fitnah. Ya, Fitnah itu lebih kejam, ingat. Iya, iya, ya Umi. Itu kan ajaran semua agama, kalau fitnah lebih kejam daripada Maaf, Umi. pembunuhan. Setelah berlutut, Winarsi berusaha merehabilitasi nama DP dengan mengatakan bahwa pedangdut asal Jember, Jawa Timur itu tidak seburuk yang ditudingnya di Instagram. Winarsi juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat Jember khususnya. Maaf Umi. Maaf Umi. Ya, saya maafkan. Sudah, nggak usah seperti itu. Yang penting hatinya saya kepada Allah. Sudah. Ayo, berdiri. Saya tidak mau seperti itu. Yang penting hatinya kamu yang bersih kepada Allah. Sehingga kamu tidak ngomong fitnah-fitnah orang lagi. Ayo, berdiri. Aku tidak senang berdiri kok. Aku bukan... Ayo. Berdiri. Berdiri, tidak usah begitu. Yang penting hatinya sampean kepada Allah. Allah yang maha tahu. Ya, Allah yang maha tahu. Hatinya sampean yang bersih kepada tetanggamu, kepada yang... ingat, saya bangga punya anak ini, ngerti ya? Semua orang yang punya anak itu bangga kepada anaknya. Ngerti? Tidak boleh kamu menghina anaknya orang, ngerti ya? Sekali lagi maaf saya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Winarsi tidak ditahan karena menurut pihak kepolisian ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Berbeda dengan haters yang dilaporkan DP ke Polres Depok, hujatan Winarsi kepada DP dinilai ekstrim dan menjurus fitnah. Winarsi terang-terangan menyebut DP sebagai mucikari sekaligus kupu-kupu malam. Tak ayal, DP nyaris saban hari tampil di televisi menggunakan Instagramnya untuk melacak identitas Winarsi yang kala itu diduga menggunakan akun anonim. Dalam 2 hari, Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengungkap identitas Winarsi. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Luar biasa, benar-benar hitungan jam kemarin dan beberapa kasus saya ini udah benar-benar terselesaikan dengan baik. Tidak ada kendala dan alhamdulillah dipermudah semuanya. Terima kasih buat pihak kepolisian Jakarta Selatan. Juga terima kasih kepada Mbak yang cantik-cantik ini setelah setia mengenalnya. Ya. Anehnya, saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan bersama suaminya, Winarsi mengaku sebagai fans DP. Ia sengaja menghujat DP agar dilaporkan dan akhirnya bisa bertemu dengan artis idolanya itu. Sayangnya, pihak DP tidak mempercayai pernyataan Winarsi. Lantas, apakah atas saran Sri Muna ibundanya, DP bakal mencabut laporan? Ya mediasi pasti kita upayakan, makanya balik lagi ya mohon doanya juga teman-teman supaya ada tergerak dari pintu hati Mbak Dewi dan keluarga.
tentang adik Dewi Persik itu semua tidak benar. Dewi Persik orang baik, keluarga ulama, dan pernah saya katakan Dewi Persik pintar ngomong, kok gak pintar ngomong, itu banyak lakinya, itu semua tidak benar. Ternyata dia orang ulama, turunan orang ulama. Dan keluarga Jember pintar main seher, main dukun, itu semua tidak benar. Kota sana kota pesantren, kiai, ulama, dan Umi berpendidikan Umi. Jember itu banyak orang yang berpendidikan, bukan banyak dukun. Ya Umi. Dukun Di pijat Jember- banyak, dukun pijat. Di Jember itu bukan tidak ada dukun, orang pendidikan, kiai, pesantren. Dan saya bicarakan Dewi iri sama Lesti itu tidak benar. Ternyata dia orangnya baik, dia nggak iri. Walaupun dia itu seperti apa, dia nggak iri. Saya omongan itu salah semua. Oh, maaf Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Ibu. Umi, saya minta maaf Umi. Pak Dewi dan keluarga, adik Dewi dan keluarga, saya minta maaf Umi. Tolong bukakan hati Umi, maaf saya Umi. Saya kasih teman-teman. Soalnya saya sakit sayang. Coba sampai nanti kalau punya putra putri digituin orang gimana? Apalagi yang nggak kenal siapa. Sedangkan yang kenal bilang senang anak saya bangga sama Dewi. Karena dia ramah sama orang. Ajaran saya harus ramah sama siapapun, tidak boleh pandang miskin dan kaya, semua punya Allah. Miskin kaya rezeki dari Allah. Cantik jelek relatif. Ada yang suka jelek katanya cantik, ada yang itu cantik katanya suka yang jelek, kan relatif kan. Semuanya itu kembalikan kepada Allah. Makanya saya kaget, saya kok lantang kalau ngomong tuh. Tapi tadi nggak lantang. Iya, banyak namanya saya ikut kumpul. Ya mungkin memaafkan tapi proses terus berjalan.